Hai guys, selamat datang di Division. Belakangan lalu, kita mendapat kabar komik Chainsaw Man mendapatkan adaptasi anime di bulan Oktober nanti. Anime ini nantinya diurus oleh Studio Mappa yang kita tahu nih, studio ini mampu menghadirkan anime yang begitu memanjakan mata para waifu nih. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana kisah alur cerita Chainsaw Man, tonton video ini sampai habis ya. Di video kali ini kita akan mengulas cerita di intro arc pertama yang memperkenalkan siapa itu si Chainsaw Man dan karakter-karakter penting lainnya. Oh iya, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Jika sudah, so let's begin. Cerita berkisah tentang Denji, seorang pemuda yang hidupnya susah karena terlilit hutang. Sedari kecil, Denji harus menanggung utang ayahnya pada komplotan Yakuza. Jika ia tidak mampu membayar, ia diancam akan dijual ke pasar gelap. Di keadaan terpuruk itu, ia melihat Chainsaw Devil atau iblis gergaji mesin yang mendekatinya. Awalnya, ia berpikir iblis itu akan memakannya, namun ternyata dia terluka. Denji menawarkan kontrak dengan Chainsaw Devil dengan memberinya darah dan sebagai gantinya, ia ingin iblis itu membantunya untuk bertahan hidup. Chainsaw Devil menerima tawaran itu dan akhirnya terjalinlah kontrak antara mereka. Keesokan harinya, sang Yakuza datang. Karena tak bisa membayar hutang, Denji menawarkan diri menjadi pemburu iblis sebagai upaya menebus hutangnya. Kembali ke masa depan, Denji dan Chainsaw Devil yang ia namai Pochita berupaya menebus hutang itu. Di luar berburu iblis, ia bekerja sebagai penebang pohon. Ia bahkan menjual ginjal sebelah mata dan sebelah bola testisnya untuk menebus hutang. Hidup Denji begitu merana. Dia tinggal di gubuk kecil dan hanya makan sepotong roti tiap harinya. Setiap malam, ia memimpikan bagaimana bisa hidup normal dan punya seorang kekasih. Suatu malam, Denji dimintai keluar oleh Yakuza untuk memburu iblis. Ia dibawa ke sebuah gudang tua. Tanpa Denji sadari, ia ditikam dari belakang. Yakuza mengaku mereka ingin jadi kuat dan menjalin kontrak dengan iblis layaknya Denji. Dan sebagai balasan kontrak itu, si iblis ingin mereka membantunya membunuh semua pemburu iblis. Iblis yang mereka jalin kontrak adalah Zombie Devil atau iblis zombie. Para Yakuza itu berubah jadi layaknya zombie oleh iblis tersebut. Dan akhirnya si Denji dibunuh sadis dan dibuang ke tong sampah. Di masa lalu, Denji pernah berbicara ke Pochita. Denji berkata jika ia mati, ia ingin Pochita mengambil tubuhnya dan jalani kehidupan normal. Nah, Denji sekarang sudah mati. Namun Pochita tak mengambil tubuhnya, melainkan menjadi jantungnya Denji. Sebagai gantinya, Pochita ingin Denji meraih mimpinya. Dan kontrak mereka yang kedua kalinya akhirnya terjalin. Pochita menyatu menjadi jantung Denji. Dan cara ajaib tubuhnya yang berserakan menyatu kembali. Di dada Denji kini ada sebuah tali gergaji mesin yang jika ditarik membuatnya berubah menjadi Chainsaw Man. Dengan kekuatan itu ia membalas si Zombie Devil dan para zombie-zombinya tanpa sisa. Karena semua komplotan Yakuza ia bunuh, maka hutang Denji pun lunas. Pertempuran berlangsung lama. Dan hari pun berlalu. Sekelompok orang bersetelan hitam masuk ke gedung Denji berada. Mereka adalah pemburu iblis resmi dari Biro Keamanan Publik. Di antaranya adalah Makima. Melihat Denji yang telah berwujud iblis, Makima tertarik padanya. Ia memberi Denji dua pilihan, yaitu dibunuh oleh mereka sebagai iblis atau bekerja dengan mereka sebagai manusia. Dan jika ia mau jadi peliharanya, ia akan memberinya makan. Mendengar itu, Denji pun menerimanya. Di dalam mobil, perut Denji berbunyi. Dia mengaku tak punya uang untuk makan. Makima membelikannya makanan dan memberinya baju. Denji merasa jatuh cinta. Tak lama mereka singgah di restoran udon. Di sana seorang bapak berteriak minta tolong bahwa putrinya diculik oleh iblis. Udon yang mereka pesan sudah siap dan Makima tidak mau udonnya melempem. Ia menyuruh Denji untuk menyelamatkannya. Denji yang juga ingin makan awalnya menolak,
Tapi Makima mengingatkan Denji bahwa ia adalah peliharaannya dan ia tak butuh peliharaan yang berkata tidak. Denji masuk hutan untuk mencari anak tersebut. Di sana ia mendengar gelak tawa. Ternyata anak itu sedang bermain dengan Muscle Devil atau iblis otot. Si anak bilang iblis itu baik dan menyelamatkannya dari ayahnya yang sedang memukulinya. Denji ingat Pochita dulu dan akhirnya iba dan menyuruh mereka untuk lari. Di saat Denji lengah, iblis otot itu meraih tangan Denji dan meremukkannya. Ternyata si anak dikendalikan oleh iblis tersebut. Denji langsung menarik tali di dadanya dan berubah menjadi Chainsaw Man tanpa segan-segan karena ia tak perlu iba lagi untuk membunuh si iblis tersebut. Iblis dikalahkan, Denji menyelamatkan si anak dan ia kembali ke Makima. Sesampainya di sana, Denji langsung ambruk. Ia kehabisan banyak darah saat berubah menjadi Chainsaw Man. Makima membantu Denji bangun dan membantunya untuk makan. Di sana, Denji menceritakan bagaimana ia menjadi iblis dan Makima mengaku bahwa dia bisa mencium bau manusia dan iblis dalam diri Denji yang menandakan Pochita masih hidup dalam dirinya. Di saat itu juga Denji yang kasmaran bertanya ke Makima apa tipe pria idamannya. Makima pun menjawab seorang seperti Denji. Denji pun bahagia dan makin jatuh cinta kepadanya. Mereka sampai di kantor pusat pemburu iblis daerah Tokyo. Di sana, Makima memperkenalkan Denji ke Aki Hayakawa, pemburu iblis senior di sana. Di sana, Aki memukuli Denji dan menyuruhnya berhenti karena menurutnya menjadi pemburu iblis bukan perkara main-main. Dan ia tahu alasan Denji bergabung karena ingin dekat dengan Makima. Sesaat Aki memalingkan wajah, Denji langsung membalasnya. Dia mengatakan hari itu pertama kalinya ia diperlakukan layaknya manusia. Meski alasan ia bergabung sangat sepele, namun ia berusaha agar hidup normal seperti itu. Mereka pun berkelahi. Mereka kembali ke kantor, saling topang dan babak belur, menghadap Makima kembali. Makima menyatakan niatnya masukkan Denji ke tim Aki dan menyuruh Aki untuk memperlakukan Denji secara khusus. Bila Denji berhenti atau melanggar perintah, maka Aki boleh membunuhnya sebagai iblis. Aki membawa Denji pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Denji mulai bimbang apakah Makima itu orang baik atau orang jahat. Mulai hari itu, Denji tinggal bersama Aki. Aki kerap kesal melihat kelakuan Denji yang tak teratur. Kala itu, Aki menerima laporan bahwa ada majin yang perlu mereka basmi. Dijelaskan, majin adalah iblis yang mengambil tubuh dari mayat manusia. Dan mereka terlihat jelas dari kepala mereka yang memiliki bagian tubuh aneh. Aki menyuruh Denji gunakan kekuatannya untuk membunuh majin tersebut. Namun Denji langsung membunuh tanpa bantuan kekuatannya. Aki heran kenapa ia tak memakai kekuatannya. Denji membalas ia tak mau terlalu menyakiti si majin tersebut. Aki semakin kesal dan menyuruh Denji untuk berhenti simpati ke iblis. Dia mengatakan keluarganya mati terbunuh oleh iblis di depan matanya. Perkara menjadi pemburu iblis, sekali lagi ia tekankan bahwa itu bukanlah main-main. Aki bertanya apa yang Denji harapkan dari iblis. Apa ia mau berteman dengan mereka? Denji menjawab, iya, karena selama ini ia tak punya teman. Aki tertegun dan meninggalkan Denji. Sesaat Aki keluar, ternyata alasan Denji tak ingin memakai kekuatannya karena ia tak mau majalah dewasa yang berserakan di sana kotor karena darah. Denji yang sudah merasakan hidup normal perlahan mulai memikirkan apa mimpi selanjutnya. Melihat majalah dewasa itu, dengan polosnya ia menetapkan mimpi barunya, yaitu menyentuh dada perempuan. Kembali ke kantor, Makima memasangkan Denji dengan seseorang untuk berpatroli. Orang itu adalah majin bernama Power. Ia adalah majin jinak yang bergabung menjadi pemburu iblis. Melihat rekan patrolinya adalah perempuan, Denji langsung bersemangat untuk melakukannya.
Denji pun melakukan patroli jauh di keramaian. Mereka melakukan itu karena Power bisa memancing banyak perhatian. Denji baru menyadari tingkah Power yang nyeleneh. Ia haus darah dan sesekali memukul kepala Denji. Di tengah kegiatan mereka, Power mencium bau darah. Ia langsung melompat menuju asal bau tersebut. Dari tangannya keluar darah, dan darah itu berubah menjadi palu besar. Seketika di bawah, Power langsung memukulkan palunya ke iblis yang ia cium. Hasilnya, mereka ditegur oleh Makima. Iblis yang Power hancurkan akan diurus oleh pemburu iblis sipil dan mereka dari Biro Keamanan Publik. Tidak berhak untuk mengganggunya. Makima menambah, mungkin Power tak pantas jadi pemburu iblis. Power langsung ketakutan mendengar itu. Ia langsung menuduh Denji yang menyuruhnya membunuh iblis tadi. Sesudah itu, Denji menyatakan ia tak suka kerjasama dengan seorang pembohong. Dan ia tak mau kehidupan normalnya kacau oleh Power. Di sana, Power bercerita tentang dirinya yang benci pada manusia dan juga iblis. Ia membenci iblis karena mencuri kucingnya, dan kucingnya tak bisa ia selamatkan karena ia ada di bawah pengawasan Makima sekarang. Ia bersedia melakukan apapun agar bisa mengembalikan kucingnya. Mendengar Denji yang ingin memegang dada perempuan, Power bersedia izinkan Denji menyentuh dadanya jika ia berhasil menyelamatkan kucingnya. Mendengar itu, sikap Denji yang awalnya ketus berubah 180 derajat dan ia bersedia membantu Power menyelamatkan kucingnya. Dan intro arc selesai sampai di sini. Di arc ini kita diperkenalkan dengan karakter-karakter utama dari serial ini. Di arc selanjutnya yaitu Bat Devil Arc, Denji akan membantu Power menyelamatkan kucingnya. Sebuah tugas yang dirasa Denji sepele namun ternyata mengundang banyak bahaya yang besar. Di sana juga diperlihatkan betapa giginya Denji untuk meraih mimpinya. Oke deh, itu aja dari Division. Nantikan untuk video selanjutnya ya. Thanks for watching.